pasti aku sendiri, ndak ono konco liyane. Lho niki hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali, Pak, nate jalan-jalan di kuburan, Pak. Gitu. Nyate jalan-jalan di kuburan, kemudian apa kebiasaan orang-orang soleh itu ketika dia mendatangi kuburan atau lewat di kuburan, dia pasti uluk salam. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera wahai dara qaumil mu'minin, yaitu tempat kuburan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kita semua akan lahikun, akan menyusul kalian. Lah ini sing kadang dungune jarang diwaca nih, Pak. Wis assalamualaikum ngono tok. Soale wedi lahikun wae. Aduh, pemenang musim corona wingi, Pak. Musim corona wingi lahikun, waduh temenan, Pak. Ya Allah. Lah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ketika mengucapkan salam ini kayak dungo, Pak. Maka apa? Ada di antara kuburan itu yang jawab, Waalaikumsalam ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kaget Sayyidina Ali, Pak. Dicari, Pak, kuburan yang mana yang jawab ini. Dicari, setelah ketemu, maka apa? Sayyidina Ali mengatakan kepada kubur tersebut, ahli kubur tersebut, tukhbiruni am ukhbiruk. Wahai mayit, kabar kamu memberikan kabar kepada saya atau aku memberikan kabar tentang kamu dan keluargamu. Maka si mayit ini mengatakan, ya Ali, tukhbiruni thumma ukhbiru. Wahai sahabat Ali, engkau dulu yang memberikan kabar aku, kemudian apa? Nanti aku yang memberikan kamu kabar atau cerita untuk dirimu. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sayyidina Ali menceritakan terlebih dahulu, Pak, tentang keadaan si mayit ini tadi. Ketahuilah yang pertama, kata Sayyidina Ali, yang akan merampas kamu dan sekarang ini sudah terjadi. Satu adalah hartamu sudah dibagi-bagi. Rumah yang kamu usahakan mungkin mulai muda, mulai umur 20 tahun nyelengi gitu, sampai umur 30 tahun, 40 tahun, kemudian kamu usahakan kamu bisa beli rumah. Sekarang rumahmu itu sudah dibagi. Bahkan apa? Sertifikat rumahmu yang atas namamu sudah dibagi semua, sudah diganti atas nama anak-anakmu. Makanya hadirin, ini yang dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, ada 5 hal yang merampas kita. Mau gak mau pasti kita akan dirampas. Itu mau gak mau, Pak. Nopo yang pertama ini yang akan merampas hartaku lolan panjenengan adalah satu, api. Coba jenengan lihat, kalau api ini sudah meluluh lantakan gitu, sertifikat yang disimpan dengan rapi di dalam lemari akan hangus habis, Pak. Surat-surat penting yang disimpan akan hangus semua. Kalau faliyadzubillah min dzalik, misal ada satu rumah yang kebakar api, atau tempat usaha kita habis, Pak, semua, Pak. Kemudian yang kedua yang akan merampasmu dalam kitab itu adalah apa? Banjir. Bukan hanya sertifikat
atau surat-surat penting saoma-omai kantut banjir Pak. Yang terakhir ini apa? Yang terakhir ini lahar Semeru jelon Pak, gitu. Bukan hanya surat-surat penting, saoma-omai entek kelem Pak, bahkan katut, mobil-mobil besar pun katut kena air. Kemudian yang ketiga yang akan merampas hartamu adalah rampok katanya. Kita tidak tahu waktu tidur dirampok, faliyadzubillah min dzalik. Kemudian apa? Dalam kitab Nasaih Diniyah yang akan merampasmu itu adalah penyakit. Mungkin bisa jadi panjenengan gitu, uangnya banyak, kaya. Saya doakan Pak, mudah-mudahan panjenengan sugih dunya sugih ati. Amin Allahumma amin. Harta banyak, kemudian apa? Kebetulan orang ini mungkin ketika hidupnya seke Pak, ketika hidupnya bakhil, pelit, saking pelit Pak, nek dolek mangan nih gue, padahal sugih nih Pak, maaf padahal sugih nih dolek mangan, jaluk sing enak tapi murah. Wonten Pak mriki kata pun pindah jaluk enak tapi murah, kayak awak dhewe medit apa maneh gawe wong liya Pak. Tapi begitu maaf faliyadzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah, begitu penyakit datang Pak, begitu penyakit datang gitu, kullu nafsin dha'iqatul maut qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang penyakit itu sudah mendekati ajal, kematian. Maka apa? Orang yang punya duit ini Pak, pasti dia akan berusaha, karena dia tidak kepingin mati. Dia akan menemui dokter yang paling hebat, misal konsultasi, setelah diperiksa, di cross check, ternyata apa? Jantungnya kenapa? Maka apa? Dokter mengatakan, ya fulan, kalau kamu kepingin sembuh, ini jantung ini dicangkok misal, ya sampai cangkok telu, dan ini biayanya tidak murah, 3M. Nggih, nek panjenengan wong welas, yes oke wae duwe akeh. Gitu. Tapi nek wong medit Pak mikir Pak, waduh rek duitku entek rek 3M kan ngoten. 3M, bahkan sampai dokter ngancem misal kalau ini dalam 3 minggu nggak segera diatasi maka dirimu akan kolep. Mikir maneh Pak, gak gara-gara mati karena duit diwedeni dokter saya mati nih. Gitu. Lah ini Pak, mau tidak mau maka apa? Jenengan akan mengeluarkan itu uang 3M gara-gara penyakit. Dan yang kelima yang akan merampas hartamu. Dan ini Pak, ini menunjukkan Pak benar Rasul nanti ngendikan, nggih, wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi. Sesungguhnya kebakhilan, sifat pelit ini pada hakikatnya adalah dia pelit kepada diri sendiri. Ini pelit Pak. Coba pelit waktu sudah bablas Pak, gak ditolong dokter kan ada, habis. Yang kelima yang akan merampas hartamu itu adalah ahlul waris. Mau tidak mau, begitu panjenengan kula lan panjenengan meninggal dunia, maka apa? Ahli waris ini yang akan mengambil harta kita. Makanya Pak, enak Pak kalau punya anak-anak baik itu, gitu. Sebab al qabru zulma, kuburan ini gelap. Tapi kalau kita nanti punya anak-anak yang baik, mereka ini apa? Akan rembukan, gitu. Di antara saudara-saudaranya, kamu dapat berapa? Kan? Saya dapat 7M karena laki-laki misal. Kemudian yang cewek saya 3M, alhamdulillah.
Kemudian rembukan Pak, bagaimana kalau di antara bagian-bagian kita ini kita sisihkan untuk kedua orang tua kita atau salah satu daripada kedua orang tua kita yang sudah di alam kubur, ya, kita sisihkan untuk bangun masjid atau pesantren. Enak Pak. Tapi faliyadzubillah min dzalik. Kalau sebaliknya Pak, kalau punya anak-anak ini tidak soleh, anak-anak ini tidak bakti sama orang tua, gitu, maka apa? Dia akan rebutan warisan Pak. Dan bahkan biasanya apa? Ketika orang tua masih sakit sebelum ajalnya diramut Pak. Misal diramut di rumahnya bapak atau ibu, diramut sampai meninggal dunia, gitu. Sampai-sampai apa? Adik-adiknya ini kalau dia tidur di situ nyewa Pak, ngontrak. Dan ini terjadi Pak. Oke, zalim, hati-hati Pak, maaf Pak. Ini zalim sama saudara-saudaranya. Dan ini akan menjadi sakit untuk ahli kuburnya. Sehingga dikatakan innal mayyit fi qabri yu'adzab kama yu'dhihi fi baitih. Loh ini Pak, sesungguhnya mayit ini Pak, yu'adzabu fi qabri, dia akan merasakan siksa sakit di dalam kuburnya sebagaimana dia sakit ketika ada di rumahnya. Loro Pak ini Pak. Coba panjenengan pikir Pak, kalau panjenengan pulang dari masjid ini ya, pulang dari masjid melihat anak-anak itu rukun, ya, duduk di meja makan, mangan puhung bareng, ya, guyonan, kira-kira Pak, nggih, kula lan panjenengan delok ngonten seneng napa mboten? Jelas seneng Pak. Lihat anak-anak rukun gak tukaran. Tapi sebaliknya Pak, kalau ada anak-anak itu 5 misal, gitu, pengkerengan terus, gebuk-gebukan, tukaran terus, kira-kira panjenengan waktu menyaksikannya ketika hidup di dunia, yuk nopo rasanya Pak? Pasti nopo? Pasti panjenengan juga ikut sakit, ikut sedih. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak terjadi zalim Pak. Akhirnya apa? Sampai saudara-saudaranya itu dibuat nyewa di rumahnya orang tuanya. Kecuali kalau sudah musyawarah, gitu? Kecuali kalau sudah musyawarah, tidak apa-apa. Kalau musyawarah ini, kalau dalam ilmu faraid itu ada wasulhu khair. Wasulhu khair ini apa? Ini damai wis. Rundingan enaki opo? Kan ngoten. Kalau dalam musyawarah semua setuju, ya toh, ya wis Mas. Misal Dek, ini rumah untuk sampean. Ya jare Mas napa? Aku wis duwe omah alhamdulillah, wis aku koyo nek kene aku tak nang kene. Itu enak Pak. Tapi kalau ada satu saja daripada ahli waris yang tidak setuju, wah enak, masku oleh omah, aku yang kokon ngontrak nang omahe bapak kan, nang omahe ibu. Ini hati-hati Pak, ini akan menjadi satu kezaliman kepada saudara-saudara kita. Zalimul, bukan apa, zalim bukan hanya pada dirinya, tapi zalim kepada orang lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling enak itu, sebaik-baiknya warisan itu adalah ilmu. Sebaik-baiknya warisan itu adalah ilmu. Terutama itu ilmu agama Pak. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Boleh juga dia ya'lam, punya ilmu zahir min hayatid dunya, dibekali Pak. Ini sampai ada satu cerita Pak.
gitu. Ini bukan sinetron ini. Ada satu cerita ini asik Pak ini. Ada anak ini kebetulan cewek dapat warisan banyak bagiannya Pak. Ya bagian padahal ini apa? Ini anak ini kan lama dia begitu disekolahkan ke Jawa kan nonton kuliahkan lama tidak pulang dia ini. Oke, tapi apa akhirnya dia di situ berkeluarga sukses dan jadi PNS lah Pak ya kan. Jadi PNS Pak. Sehingga ditelepon ini Mulyo, ini lo bagian apa itu warisanmu jatahmu dari tanah ini. Kuat Pak? Apa kata si anak ini tadi? Kalau si anak ini apa? Dia tidak mau akan warisannya Pak. Warisannya diambil, tapi nopo dikasihkan ke pesantren sebagian dikasihkan ke masjid. Ditanya oleh kiai, kenapa sampean kok gak mau menerima ini warisan? Gitu. Pak Kiai, saya ini sudah merasa bersyukur sekali dan berterima kasih kepada bapak dan ibu saya sudah disekolahkan. Loh ini ya'lamuna zahiran min hayati dunya loh Pak. Ini dia dikuliahkan Pak umum ini. Gitu. Saya ini sudah terima kasih disekolahkan dan alhamdulillah saya berkat disekolahkan orang tua akhirnya apa saya diterima PNS. Suami saya juga PNS. Dan alhamdulillah saya sudah punya rumah. Makanya apa? Untuk bukti balas saya kepada orang tua saya, maka apa? Uang ini aku taruh di masjid, di pesantren, kemudian saya niatkan untuk orang tua. Loh niki Pak, niki nek napa anak dititipi ilmu. Lah dia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini persis Pak jariyah. Sehingga napa dalam lanjutannya itu Sayyidina Ali mengatakan hartamu sudah dibagi. Kemudian rumah yang kamu usahakan mulai muda sudah terbagi dan bahkan rumah tempat usahamu ini sudah dibeli oleh sainganmu, kata Sayyidina Ali. Dan ini Pak, nggak sudah dibeli oleh sainganmu. Biasa kan Pak, orang usaha itu saingannya nggak foto-foto pengusaha. Amin. Kemudian pegawai nggak saingannya foto pegawai nih. Kiai saingannya foto kiai Pak. Dan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali penyakit kiai, penyakit ustad itu yaitu tadi hasud. Nah ini kalau misal para kiai, para ulama ini tidak punya sifat hasud Pak, roto-roto jadi wali Pak. Tapi karena ada sifat hasud, ini penyakitnya ini. Dan kata Sayyidina Ali, rumah usaha yang kamu beli dibeli oleh sainganmu. Nonton Pak, yang si mayat ini. Kemudian apa? Ini yang lebih menyakitkan. Istrimu sudah menikah lagi. Loh ini gitu Pak. Ini kini nonton Pak. Turun, nomor itu turun petang bulan, 5 bulan, belum 5 bulan sudah nikah lagi. Kan kata. Nonton kira-kira Pak. Tidak ada, sudah pindah katanya jauh, tidak ada di sini, sana lah. Istrinya sudah menikah lagi, ya Allah, dek langsung Pak. Dan anak-anakmu kata Sayyidina Ali jadi yatim. Dan bahkan kebanyakan orang mengatakan, terus Sayyidina Ali itu tetangga-tetangga mengatakan apa kasihan itu anak semenjak ditinggal oleh bapaknya. Kemudian ibunya nikah lagi, maka apa? Semua harta warisannya itu dikuasai oleh bapak tiri. Kira-kira wonten Pak? Dino niki sing kena ibu-ibu. Kira-kira wonten? Oh, naudzubillah Pak, kayak kemarin diporong itu Pak.
naudzubillah itu anak tiri dipateni dhewe bapake. Bapak tiri, Pak. Iya, bapak tiri. Itu di penjara itu kemarin. Diporong itu, Pak. Loh niki. Harta warisan wayan punya si anak, tapi apa dikuasai oleh bapak tiri. Karena anaknya masih kecil, gak iso lapo-lapo, Pak. Nek wis gerang koyo panjenengan dijak gelut. Kan ngono. Cek cilik, Pak. Akhirnya napa dibunuh itu. Nauzubillah min zalik. Gitu. Ini persis, Pak. Persis seperti napa itu anak yatim yang dalam riwayat itu ketika hari raya Rasulullah Muhammad SAW melihat anak-anak yang lain ini podo seneng, podo gembira bermain-main, kecuali anak satu ini nangis di pojokan, Pak. Ini pada hari raya loh, Pak, nangis. Maka apa dihampiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Enak, kenapa engkau nangis? Katanya si anak, bapakku sudah meninggal. Tidak tahu kalau yang nanya ini Rasulullah. Bapakku sudah meninggal. Kemudian apa? Ibuku sudah asik dengan bapak tiriku. Hartaku dikuasai oleh bapakku, bapak tiriku. Nangis, Pak. Yang lain semua makan enak, makan permen. Anak ini nangis, Pak, pada hari raya. Tidak ono sing disayangi. Bayangkan, Pak, ketika melihat itu rahmatnya Rasulullah, dia mengatakan kepada si anak, wahai anak, apakah engkau mau aku sebagai ayahmu, Sayyidah Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah Zahra sebagai saudaramu? Maka anak ini tersentak, Pak, kaget. Ternyata yang di hadapannya ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka langsung dibawa oleh Rasulullah ke rumah beliau, makan bersama dan dihibur oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Lah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seperti ini, Pak. Anak-anakmu menjadi yatim. Ini yang diceritakan Sayyidina Ali kepada si mayyit. Dan makanya apa, Pak? Makanya apa? Makanya sebaik-baiknya anak itu, gitu, bagaimanapun itu, dia jangan lupa mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada. Gitu. Agar apa? Sambung terus, Pak. Agar sambung terus. Bahkan apa, setiap sholat kalau bisa dalam sujud terakhir doakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak setiap sujud, kulla ba'da sholatil fard, setiap selesai sholat fardu, jangan lupa, Pak, didoakan. Ini adalah termasuk daripada tanda anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kan enggak, Pak. Mantun napa niku wis lali ndongakno. Kan ngoten. Apalagi apa? Orang tuanya sudah di alam kubur, dia, ya kan? Ziarah enggak tahu. Sambangi lo enggak pernah, Pak. Faliyadzubillah min, dari jangankan didoakan setelah sholat, disambangi mawon enggak pernah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap, kata Sayyidina Abu Bakar. Wasirajulahu la ilaha illallah, sedangkan pelitanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini, Pak, di antara yang menjadikan gelap itu yaitu tadi anak-anak yang dia ditinggalkan warisan, tapi apa? Tukaran. Padahal nopo? Karim bagi tok, gak melok dolek, gak melok kerja. Sehingga apa dikatakan, Pak? Wa idza ja'atis sakhah, apabila tiupan sangkakala yang kedua itu sudah ditiupkan,
yafirrul mar'u min akhi. Loh, ini banyak saudara yang lari daripada saudaranya. Loh, ini Pak, ini kebanyakan adalah masalah warisan. Saudara lari dari saudaranya. Karena apa? Di dunia dulu dia saling menzalimi. Entah itu kakaknya zalim sama adiknya, adiknya atau zalim kepada kakaknya, dan sebaliknya. Yang jelas apa? Dalam ayat ini Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Banyak nanti di hari kiamat itu saudara tak kenal saudara, saudara yafirru lari dari saudaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya apa? Kuburan ini agar dijadikan pelita, ada sirotnya, yaitu bekal kita, ya kan, dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya itu diantara amal yang tidak terputus. Oke. Yang jelas apa? Bekalnya la ilaha illallah. Ketika kita masih hidup, kula lan panjenengan ini rajin ibadah, sudah pasti Pak. Tapi apa? Ada bantuan lagi. Bantuan lagi apa? Awaladun solehin yat'ula, anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Yang aula, anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, ini tidak akan terputus para hadirin. Sedekahnya dikirim kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Ini juga nanti akan menjadi pelita orang yang ada di alam kubur. Sebab apa? Al-qabru baitul wahdah. Kuburan ini adalah rumahnya orang sendiri, gitu. Dulu istri yang ngomong, kita sehidup semati dek, kan. Sehidup semati jadi. Tidak ada Pak. Ketika meninggal dunia paling suwe, gitu, nangis sih dulu tok. Begitu ada tamu loh. Ono tamu kan biasanya yang takziah. Asih anak ini nonton. Nangis sih dulu tok. Begitu ono tamu pun nemoni, ya apa ceritani? Ayahmu kok mati kan? Loro apa? Pun lali Pak, gak nangis, gak sedih Pak Mun. Gitu. Wis nangis diluk tok. Ndak ada itu cinta sehidup semati itu. Cinta sehidup semati itu adalah kalau ketika di dunia seiman yang sama, ibadahnya bodora rajinin. Nanti di surganya Allah dia akan menjadi bidadari, satu tempat bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia belum ada Pak cinta sehidup semati. Ada tak kira-kira kalau ada suami meninggal kemudian apa? Langsung dia menyusul? Enggak. Napa mana sih bapak-bapak ini? Delok wong takziah ngelere. Nah, ini napa Pak? Enggak ada cinta sehidup semati itu. Gitu. Tapi yang jelas kula lan panjenengan nanti di kuburan itu sendiri. Wa yabqa wahid, semuanya akan pulang. Harta awalnya mengiringi kita, keluarga mengiringi kita. Begitu selesai pengkuburan semua pulang Pak. Wa yabqa wahid, yang tinggal cuman satu, yaitu amaluhu, amalnya. Makanya apa? Di antara amal itu adalah perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau dengan bahasa lain ini adalah tuwfiya, dia dimeninggalkan oleh Allah, atau tufi bit tauhid, dengan membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untung-untung tambah Pak kalau punya apa? Ahlul waris yang apalagi apal Quran dia. Anak yang soleh dibekali ilmu agama, dan bahkan apa? Anak yang soleh ini akan mengangkat derajat orang tua walaupun orang tua sudah ada di dalam kuburan. Loh ini Pak, gitu. Cobalah ketika ada anak itu pinter,
anak itu rajin ibadah, gitu, pasti tonggo-tonggo ngomong, anaknya sopo itu, aneh nggak? Oh, anaknya Bariyadi loh, anaknya Pak Idam. Nggak mungkin anaknya. Ini apa? Secara otomatis walaupun bapaknya sudah di kuburan, tapi derajatnya diangkat. Bahkan apa? Kalau dia baca Al-Quran, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ayahnya atau ibunya ahli kubur, man qara al-Quran wa amila bihi tuwija walidahu bitajil wiqar suratun ahsanu minasyamsi dunyakum. Ini Pak, kalau ada orang yang baca Al-Quran wa amila bihi, kemudian dia syukur-syukur mengamalkan Al-Quran tersebut dan dihadiahkan kepada ahli kubur, maka apa? Tuwija, ahli kubur itu akan diberikan mahkota Pak, okay? Mahkota walidahu bitajil wiqar, dengan mahkota kewibawaan. Nanti panjenengan kalau di alam barzah lihat orang-orang yang apa, mungkin dia duduk di tahtanya dengan memakai mahkota kewibawaannya, itu pasti orang-orang yang anak-anaknya adalah anak-anak yang gati ambek wong tuane. Gati apa dalam artinya? Dia baca Al-Quran dikirim pahalanya, dia sedekah pahalanya diniatkan kepada orang tuanya. Bahkan apa? Bitijamil wa bitajil miqar suratu ahsanu minasyamsi dunyatu. Gambarannya adalah lebih indah, lebih bagus daripada matahari ketika panjenengan hidup di dunia. Cemlorot Pak, padang jinggrang dengan napa niku, dengan mahkota kiriman bacaan Al-Quran dan lain sebagainya dari anak-anaknya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira cukup karena sudah bel. Mudah-mudahan kula lan panjenengan senantiasa kuburan kita nanti diterangi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita